Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja. Hari ini kita bakalan ngebahas salah satu hal yang penting untuk teman-teman pemula yang masih mau belajar tanaman, yang dimana teman-teman mau coba cara-cara untuk memperbanyak tanaman, terkhusus pada tanaman begonia dengan skala pemula ataupun pembelajaran di rumah teman-teman, ataupun dalam kondisi lingkungan teman-teman ataupun jumlah tanamannya masih terlalu dikit gitu. Jadi saya bakal ngajarin 3 cara, yaitu mulai dari kalau teman-teman punya stek batang, ini dia. Kalau stek bonggol seperti ini dan stek daun seperti ini, nanti bakalan kita kasih tahu tipsnya. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Kita mulai dengan cara yang pertama adalah dengan stek daun teman-teman. Dengan stek daun dengan metode cupping. Nah, ini dia contohnya menggunakan cup. Teman-teman boleh aja gunakan gelas yang lain. Tetapi berhubung karena di tempat saya gampang yang mendapatkan gelas seperti ini, gelas pop ice kalau saya bilang, silakan teman-teman gunakan. Teman-teman gunakan teknik yang namanya stek daun tunggal teman-teman. Jadi dalam artian satu daun teman-teman tanam dengan cara full gitu, full satu daun, bukan di cutting-cutting. Nah, untuk media tanamnya sendiri, kalau teman-teman belum paham, silahkan teman-teman lihat video yang saya cantumkan ini. Nanti untuk meracik media tanamnya bakalan saya buat. Ini dia yang pertama adalah teknik satu gelas satu daun. Ini dia. Oke, ini dia. Lalu selanjutnya kalau dari daun sudah, pembelajaran selanjutnya teman-teman boleh dengan lakukan yang namanya stek bonggol teman-teman. Nah, jadi beberapa jenis begonia juga ada memiliki bonggol. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini dia hasilnya stek bonggol. Ini saya menggunakan pot, tetapi kalau teman-teman nggak punya pot juga boleh gunakan cup teman-teman. Ini dia dengan catatan kalau dengan stek bonggol teman-teman silahkan gunakan media tanam kokopit teman-teman. Nah, karena kokopit ini sangat bagus karena dia bisa menjaga kelembapan media tanam yang mengakibatkan kalau bonggol itu dia kan hanya merespon untuk akar baru cepat tumbuh. Jadinya kalau keadaan media tanamnya dia selalu lembab, maka keadaan akarnya akan cepat tumbuh. Maka kalau saya sampai hari ini, kokopit saya sarankan untuk digunakan. Ini dia untuk stek bonggolnya. Untuk cara-cara memilih stek bonggolnya nanti bakalan kita buat juga videonya, kita cantumkan, silahkan teman-teman pelajari. Ini dia untuk stek bonggol. Selanjutnya ini adalah untuk stek batang teman-teman ya. Ini adalah mungkin cara yang paling gampang untuk bisa melihat hasilnya, paling gampang juga untuk dipraktekkan. Untuk cara pemilihan stek batangnya, teman-teman bisa lihat video yang kita cantumkan ini. Kita bisa lihat contohnya kenapa saya bilang cepat. Teman-teman bisa lihat ini tadi daun dia belum tumbuh teman-teman. Nah, ini dia belum tumbuh. Padahal ini umurnya sama semua untuk perbanyakannya. Ini dia bonggol. Memang sudah tumbuh satu daun, tetapi memang untuk ukurannya sendiri masih terlalu kecil. Tetapi kalau stek batang, teman-teman bisa lihat ini adalah batang yang saya gunakan. Lalu kondisi akarnya teman-teman bisa lihat dia langsung full seperti ini teman-teman. Ini dia. Nah, jadi teman-teman tinggal tanam, teman-teman bisa dapat kondisi tanaman yang bagus dan bisa langsung tumbuh subur karena akarnya sudah banyak. Ini dia. Oke, teman-teman bisa lihat, tetapi memang untuk stek batang ini hanya berlaku pada beberapa jenis begonia. Tidak semua begonia bisa melakukan stek batang teman-teman. Nah, jadi itu adalah tiga cara yang teman-teman, kalau saya bilang wajib teman-teman pelajari dan coba. Stek daun, stek bonggol, dan stek batang. Dari pembelajaran tiga ini tadi, ketiga tanaman ini tadi, 3 cara ini tadi, nantinya contohnya seperti stek daun, teman-teman bakalan nanti bisa lakukan yang namanya stek daun dengan sistem dicacah gitu. Jadinya satu daun bisa menghasilkan 4 sampai dengan 5 tanaman. Kalau stek bonggol, mungkin nanti kedepannya teman-teman bisa memperbanyaknya dari fase indukan. Dimana fase indukan sudah besar, teman-teman bisa langsung mencacahnya bisa sampai dengan 20 bagian. Dan yang ini tadi stek
batang tadi, contohnya pada tanaman ini, teman-teman bisa langsung memperbanyak ataupun menghasilkan tanaman yang banyak seperti ini juga dengan cara stek batang. Itu adalah pembelajaran selanjutnya teman-teman. Nah, dari pembelajaran ketiga cara ini, jadi saya sarankan silahkan teman-teman coba. Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan ataupun nggak ngerti tentang cara-caranya, tadi kita buatkan udah videonya, link videonya, silahkan teman-teman pelajari. Kalau masih ada pertanyaan lagi, silahkan komen aja teman-teman, ataupun teman-teman boleh langsung WA ke kita, tetapi dengan syarat kalau sekarang ini memang kita belum bisa terima panggilan, tetapi kalau untuk kirim pesan bakalan secepat mungkin kita balas gitu. Oke teman-teman, itu adalah pembelajaran kita. Dan saya nggak kalah lupa, kalau teman-teman mau order tanaman boleh langsung di kita juga banyak tanaman, ada kaktus, sukulen, begonia, dan tanaman yang lain-lainnya. Silahkan teman-teman langsung WA aja, atau kunjungi marketplace kita di Tokopedia dan di Shopee dengan nama Carolina Flowers. Oke teman-teman, dan nggak kalah lupa silahkan teman-teman like, silahkan teman-teman share video ini ke grup keluarga, ke grup Facebook dan yang lainnya, agar teman-teman yang lain bisa belajar juga, bisa sama-sama belajar, dan nantinya kita bisa sama-sama melihat rumah teman-teman ataupun rumah yang lainnya bisa hijau dengan dipenuhi tanaman-tanaman gitu. Jangan anggap bahwa bertanaman hias ini ataupun bercocok tanam itu adalah perkara sulit. Kita bakalan ngebantah, kita bakalan buat video-video yang sesingkat mungkin, sebaik mungkin untuk teman-teman bisa bercocok tanam ataupun memelihara tanaman. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.